Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada seorang imam yang diridhoi, waro lagi alim. Dia adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dia memiliki ungkapan-ungkapan yang indah dan doktrin-doktrin yang menonjol. Imamah diserahkan kepadanya, dan penjagaan ditetapkan kepadanya. Ilmu adalah sekutunya, dan zuhud adalah teman dekatnya. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf adalah kecakapan dalam pengetahuan dan kefasihan dalam memberi peringatan tentang hal-hal menakutkan. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isya As-Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Qudamah Ubaidullah bin Said berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku pernah semasa dengan para imam, diantaranya ada 4 yaitu, Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Sa'idi. Lalu dia menyebutkan yang keempatnya, namun aku lupa, jika itu bukan Ibnu Al-Mubarak, berarti aku tidak tahu. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad An-Nakib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih dan Abu Bakar bin Halaf berkata, Yakub bin Ishaq Al-Hadromi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Syubah berkata, Sufyan Ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadits. Abdullah bin Yahya At-Talhi menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Hasan bin Habasi menceritakan kepadaku, Abu Said Al-Ashaj menceritakan kepada kami, Abu Usama menceritakan kepada kami, dia berkata, aku sedang di Bashrah ketika meninggalnya Sufyan Ats-Tsauri, lalu aku berjumpa dengan Yazid bin Ibrahim di pagi hari yang malam harinya Sufyan meninggal. Lalu dia berkata, tadi malam, di dalam mimpiku ada yang mengatakan kepadaku, Amirul Mukminin meninggal. Lantas aku berkata kepada yang mengatakan itu kepadaku di dalam mimpiku, malam ini Sufyan Ats-Tsauri meninggal? Dia menjawab, dia telah meninggal malam ini. Ternyata Sufyan memang meninggal di malam tersebut, sementara kita tidak tahu. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al-Bagawi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih menceritakan kepada kami, Abdur Razak menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, para imam manusia setelah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 yaitu, Ibnu Abbas di masanya, As-Syafi'i di masanya, dan Sufyan Ats-Tsauri di masanya. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Hashim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Adam menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Umar Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Damra menceritakan kepada kami, Sulaiman berkata, Ayub bin Suaid menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Al-Mutsanna bin Ash-Shabbah, setelah disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, dia adalah orang alimnya umat ini dan ahli ibadahnya. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Hashim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ubaidullah Al-Hadromi menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku tidak ingat kepada Sufyan Ats-Tsauri, kecuali ketika dia memberikan fatwa. Aku ingat pada 70 tahun yang lalu, saat itu kami sedang berada di madrasah, kemudian ada orang perempuan dan laki-laki melewati kami. Lalu mereka meminta kami menunjukkan kepada Sufyan untuk meminta fatwanya. Lalu dia pun memberi fatwa kepada mereka. Abu Bakar At-Talhi menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Hubasi menceritakan kepada kami, Yahya bin Ahmad Al-Aili menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Bisir bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dia berkata, bagiku, Sufyan Ats-Tsauri adalah imamnya orang-orang. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Hamam As-Sakuni menceritakan kepada kami, Mubarak bin Said menceritakan kepada kami, dia berkata, aku melihat Hashim bin Abu An-Najud datang menemui Sufyan Ats-Tsauri untuk meminta fatwanya, dan dia berkata, wahai Sufyan,
engkau mendatangi kami untuk belajar ketika engkau masih kecil, dan kami mendatangimu untuk belajar setelah engkau besar." Al-Qadi Abu Ahmad dan Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibrahim bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Mansur menceritakan kepada kami, Ali At-Tanafisi menceritakan kepada kami, Sahal menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Yusuf bin Asbat berkata, sesungguhnya aku melihat orang-orang di masa Sufyan Ats-Tsauri mencelanya. Lalu dikatakan, tidak ada lagi orang yang seperti Sufyan di tengah-tengah kalian." Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah ad-Dimashqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Zaidah berkata, Sufyan adalah orang yang paling paham agama." Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Hamam As-Sakuni dan Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Ali bin Al-Hasan bin Syakik menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Abdullah yakni Ibnu Al-Mubarak berkata, aku tidak mengetahui di muka bumi ini orang yang lebih berilmu daripada Sufyan Ats-Tsauri." Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Al-Hasan bin Mukram berkata, aku mendengar Abdul Aziz bin Aban berkata, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih utama daripada Sufyan, dan aku tidak pernah melihat Sufyan seperti dirinya sendiri." Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Sahal bin Askar berkata, aku mendengar Abdur Razzaq berkata, aku mendengar Al-Auzai berkata, apabila dikatakan kepadaku, pilihlah seseorang yang bisa menegakkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya, niscaya aku memilih Sufyan untuk itu." Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Zakaria As-Saji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zumbur menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya mereka itu hatinya telah dirasuki kecintaan kepada Abu Hanifah dan berlebihan terhadapnya, sampai-sampai mereka tidak memandang adanya orang yang lebih berilmu daripadanya, sebagaimana golongan Syiah berlebihan dalam mencintai Ali. Padahal, demi Allah, Sufyan lebih berilmu darinya, Abu Hanifah." Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Mahzumi menceritakan kepadaku, Abu Daud menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami, dari Said bin Masruq. Lalu ada seorang lelaki yang bertanya kepadanya, "Syubah, wahai Abu Bistam, siapa Said bin Masruq itu?" Dia menjawab, "Abu Sufyan Ats-Tsauri Al-Faqih." Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al-Mufaddal bin Muhammad Al-Janadi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad As-Syafi'i menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak, apakah engkau pernah melihat orang yang seperti Sufyan Ats-Tsauri?" Dia balik bertanya, "Apakah Sufyan Ats-Tsauri pernah melihat yang seperti dirinya?" Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Abbar menceritakan kepada kami, Abbas bin Shalim menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Aswad bin Salim berkata, Abu Bakar bin Ayyasi berkata, sungguh aku pernah melihat seseorang menceritakan hadits dari Sufyan, dia tampak berwibawa di mataku." Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Aswad bin Salim menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Abu Bakar bin Ayyasi berkata, sungguh aku melihat ada seseorang yang setia menemani Sufyan, sehingga dia pun menjadi mulia." Ahmad bin Ja'far bin Sal menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Abbar menceritakan kepada kami, Ahmad Ad-Dauraki menceritakan kepada kami, Bisir bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Yahya Al-Qattan. Dia berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepadaku, apabila engkau berjumpa dengan Sufyan, maka janganlah engkau menanyakan sesuatu kepadanya kecuali dari pendapatnya." Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Al-Abbas Al-Hammal menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Harun An-Naisaburi menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Al-Mubarak berkata, majelis-majelis Sufyan Ats-Tsauri membuatku kagum. Jika mau, aku bisa melihatnya dalam kewaraan. Jika mau,
aku bisa melihatnya sedang sholat, dan jika mau, aku bisa melihatnya sangat mendalami tentang agama. Sedangkan majelis lain yang aku datangi, maka aku tidak tahu bahwa mereka bersyalawat kepada Nabi, hingga mereka bangkit dari keributan. Maksudnya adalah majelis Abu Hanifah dan para sahabatnya. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu At-Taib Ahmad bin Abdullah Al-Antaki menceritakan kepada kami, Amr bin Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala menceritakan kepada kami. Al-Walid bin Utbah menceritakan kepada kami, Muamal menceritakan kepada kami, dia berkata, aku tidak pernah melihat orang alim yang mengamalkan ilmunya kecuali Sufyan. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, dia berkata, tidaklah kami bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri mengenai sesuatu, kecuali kami mendapati di sisinya atsar yang lalu atau atsar dari seorang alim sebelumnya. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al-Husain bin Isya At-Tustari menceritakan kepada kami, Mahmud bin Gailan menceritakan kepada kami, Abdur Razak menceritakan kepada kami, dia berkata, aku sedang duduk bersama Abu Hanifah di tepian Ka'bah. Lantas ada seorang lelaki datang, lalu dia berkata, wahai Abu Hanifah, sungguh aku kagum terhadap Ats-Tsauri, aku melihatnya bertalbiyah di atas bukit Syafa. Dia berkata, celaka engkau, pergilah lalu belajarlah kepadanya, karena dia tidak akan bertalbiyah di atas bukit Syafa, kecuali berdasarkan ilmu. Abdur Razak berkata, lantas dia, Abu Hanifah, kagum terhadapnya, lalu aku berkata, tidakkah engkau mendengar hadits Masruk dari Abdullah, bahwa dia bertalbiyah di atas bukit Syafa? Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Yusuf Ash-Shafar seorang yang sikah lagi amanah menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Usamah berkata, Sufyan Ats-Tsauri adalah hujjah. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shalih bin Al-Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al-Asdi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Daud Al-Huraibi berkata, aku tidak pernah melihat muhadits yang lebih utama daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Al-Ahwash menceritakan kepada kami. Aku mendengar Ahmad bin Yunus berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berilmu daripada Sufyan, tidak pula yang lebih waro daripada Sufyan, tidak pula yang lebih paham agama daripada Sufyan, dan tidak pula yang lebih zuhud daripada Sufyan. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Qudamah berkata, aku mendengar Yahya bin Said berkata, aku tidak pernah mencatat dari Sufyan dari Al-Amasi yang lebih aku sukai daripada apa yang aku dengar dari Al-Amasi. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Rizmah berkata, aku mendengar Abu Usamah berkata, siapa yang mengabarkan kepadamu, bahwa dia melihat dengan kedua matanya seseorang yang seperti Sufyan Ats-Tsauri, maka janganlah engkau mempercayainya. Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Nu'ay menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada Malik, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu daripada Sufyan. Abu Bakar At-Talhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Furak Al-Ashbahani menceritakan kepada kami, dia berkata, pamanku Ubaidullah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami. Sahal bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sabit atau Ismail Az-Zahid berkata setelah disebutkan Ats-Tsauri, dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Abdullah. Wahai hiasan para ahli fikih, wahai pemimpin para ulama, wahai sang penyejuk hati, banyak mata menangis karena kehilanganmu dari penyambung silaturahim di masa mereka. Kemudian dia berkata, kaum muslimin mendapatkan musibah karena kematian Umar bin Khattab, dan kami mendapatkan musibah karena kematian Abu Abdullah di masa kami. Dan dari Sahal bin Ashim, dia berkata, Abdul Kabir bin Al-Mu'affa bin Imran menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku berkata, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada para pemeluk Islam, berupa Sufyan Ats-Tsauri. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Halat menceritakan kepada kami,
Dia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, ketika mereka menanyakan kepadanya tentang Sufyan dan Syubah, dia berkata, perkara itu bukan karena seandainya keberpihakan, perkara karena keberpihakan, tentu kami akan mendahulukan Syubah daripada Sufyan ats-Tsauri, karena keseniorannya." Sufyan merujuk kepada suatu kitab sedangkan Syubah tidak merujuk kepada suatu kitab. Dan Sufyan lebih hafal di antara keduanya. Sungguh kami pernah melihat itu keduanya bersilang pandangan, lalu kami dapati perkaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, Yahya bin Sa'id tidak menyamakan Sufyan ats-Tsauri dengan seorang pun." Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Hashim menceritakan kepada kami, Abu Nasyid menceritakan kepada kami, Al-Haytham bin Jamil menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Syarik berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan bumi tanpa hujjahnya atas para hambanya. Dia berfirman, apa yang menghalangi kalian untuk menjadi seperti si fulan?" Syarik berkata, "Menurut kami, Sufyan termasuk di antara mereka." Ahmad bin Ja'far bin Sal menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali al-Abbar menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu al-Mutsana menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar orang-orang di Marwah berkata, Sufyan ats-Tsauri datang. Maka aku pun keluar untuk melihatnya, ternyata dia pemuda yang telah tumbuh bulu wajahnya." Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdul Baqi menceritakan kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada kami, Damra menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syaudzab, dia berkata, "Aku mendengar Ayyub as-Sakhtiani berkata, tidak ada orang yang datang kepada kami dari Kufah yang lebih utama daripada Sufyan ats-Tsauri." Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdan bin Muhammad al-Marwazi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawai menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi menyebutkan Sufyan, Syubah, Malik dan Ibnu al-Mubarak, lalu dia berkata, paling menguasai ilmu di antara mereka adalah Sufyan." Ishaq berkata, Yahya bin Sa'id berkata, Sufyan lebih peka daripada Syubah. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Abdullah bin Zakaria menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Sahal bin Ashi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman al-Hawas, dia berkata, "Aku mendengar Utsman bin Zaidah berkata, aku tidak pernah melihat yang seperti Sufyan, aku meneladani Sufyan, dan aku menangisinya." Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hashim berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, dulu seseorang tidak akan mencari hadits sehingga dia beribadah selama 20 tahun sebelumnya." Ahmad bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wah menceritakan kepada kami, Abu Umayyah Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Ashi menceritakan kepada kami. Dia berkata, "Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, dulu, apabila seseorang hendak menulis hadits, maka sebelumnya dia beradab dan beribadah selama 20 tahun. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Yakub menceritakan kepada kami. Dia berkata, Abu Bakar bin Abu Hashim menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Hashim berkata, Sufyan ats-Tsauri menyatakan kepadaku, dulu seseorang tidak mencari hadits, sehingga dia beribadah selama 20 tahun sebelumnya. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al-Hattab menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ashi menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Hadiah bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ubaid at-Tanafisi menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, hiasilah ilmu dengan diri kalian, dan janganlah kalian berhias dengan ilmu. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami secara dikte. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepadaku. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, perbuatan buruk adalah penyakit, dan para ulama adalah obat. Jadi, apabila para ulama rusak, maka siapa yang akan mengobati? Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Abbas bin Ayyub menceritakan kepada kami,
Al-Hasan bin Abdurrahman bin Abu Abbad menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Muhammad bin Abdullah Al-Hadromi menceritakan kepada kami. Ahmad bin Rashid Al-Bajali menceritakan kepada kami. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, ilmu adalah tabib agama, sedangkan dirham adalah penyakit agama. Lalu apabila tabib itu menarik penyakit kepada dirinya, maka kapan dia akan mengobati orang lain? Al-Qadi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Muhammad bin Sahal menceritakan kepada kami. Dari Amir Al-Bajali, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, seseorang tidak akan mampu beribadah dan tidak akan kuat melakukannya, kecuali dengan kuatnya rasa takut. Al-Qadi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami. Nasr bin Ali menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Daud berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya ilmu dituntut agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, ia pun diutamakan. Seandainya tidak demikian, tentu akan seperti yang lainnya. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami. Al-Hasan bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami. Muhammad bin Qudama menceritakan kepada kami. Bisir bin Al-Harits menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Daud berkata, Sufyan berkata, sesungguhnya ilmu diutamakan atas yang lainnya karena untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan kepada kami. Abdullah bin Wah menceritakan kepada kami. Abu Syalih, Amr bin Halaf Al-Hatsami menceritakan kepada kami. Damrah bin Rabi'ah menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, konon, baiknya budi pekerti bisa memadamkan kemurkaan Rabb Azza wa Jalla. Abu Bakar At-Talhi menceritakan kepada kami. Ubaid bin Syubai menceritakan kepada kami. Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami. Abdurrahman Abu Muslim yang dikenal dengan Al-Mustamli menceritakan kepada kami dari Sufyan Abu Nasr. Ahmad bin Al-Husain Al-Marwani menceritakan kepada kami. Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami. Qobisha menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, pelajarilah ilmu ini, bertahanlah dan fokuslah kepadanya. Janganlah kalian mencampurinya dengan tawa karena ia bisa mengeraskan hati. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Ahmad bin Ali Al-Abbar menceritakan kepada kami. Abu Hisham Ar-Rifai menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Muzahim bin Zufar menceritakan kepada Abu Bakar bin Ayyasi. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya dia menuntutnya, kemudian menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyiarkannya. Lalu Abu Bakar berkata, ulangilah untukku bagaimana dia berkata. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya An-Naisaburi menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al-Musayyib menceritakan kepada kami. Abbad bin Al-Walid Al-Anbari menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Al-Mahdi Abu Abdullah berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, konon, permulaan ilmu adalah diam, kedua mendengarkan dan menghafalnya, ketiga mengamalkannya, dan keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Abu Ahmad Al-Ghitrifi menceritakan kepada kami. Al-Qasim bin Yahya bin Nasr menceritakan kepada kami. Gurab menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abu Hashim berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa menyampaikan hadits sebelum dibutuhkan, maka ia diremehkan. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Ali bin Ahmad bin An-Nadr menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Utsman bin Abu Syaibah berkata, aku mendengar Waki bin Al-Jarrah berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada amalan setelah amalan wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Buhlul bin Ishaq bin Buhlul menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Ishaq bin Isa At-Taba menceritakan kepada kami. Miskin bin Bukair Al-Harrani menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, kami akan terus mempelajari ilmu selama kami menemukan orang yang meneliti kami. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami. Abdullah bin Said Al-Kindi menceritakan kepada kami. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata,
Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadits itu lebih banyak dari emas dan perak sehingga ia tidak dapat dicapai. Sementara fitnah hadits lebih berat daripada fitnah emas dan perak. Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Miksa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Al-Bundar menceritakan kepada kami, Abu Said Al-Ashaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan berkata, fitnah hadits lebih berat daripada fitnah emas dan perak. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad bin An-Nadir menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Yazid bin Abdurrahman bin Mus'ab Al-Em'ani berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa bertambah ilmu, maka bertambah lapar terhadap ilmu. Al-Qadi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin An-Nadr menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad bin An-Nadr menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Yazid bin Abdurrahman bin Mus'ab menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, seandainya aku tidak mempunyai ilmu, niscaya sepertiku lebih sedikit. Al-Qadi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ahmad bin Kil menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Sulaiman Luain menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Al-Ahwash berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, sungguh aku ingin selamat dari perkara ini secara menyeluruh. Tidak merugikanku dan tidak menguntungkanku. Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Damra menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan berkata, sungguh aku ingin terlepas dari perkara ini, tidak menguntungkanku dan tidak merugikanku. Al-Qadi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Hasan menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata, kami pernah bersama Sufyan ketika dia menceritakan hadits kepada kami, kemudian dia melompat, lalu berkata, sesungguhnya siang akan melakukan tugasnya. Al-Qadi Abu Ahmad dan Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdullah bin Muhammad Al-Baghafi menceritakan kepada kami, Syuraih bin Yunus menceritakan kepadaku, Muhammad bin Humad menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, siapa yang wajahnya lembut, maka amalnya juga lembut. Ahmad bin Ja'far bin Sal menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Akbar menceritakan kepada kami, Syuraih bin Yunus menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku tidak pernah mendengar Sufyan mencela ilmu dan orang yang menuntutnya. Mereka berkata, mereka tidak mempunyai niat. Dia berkata, mereka mencari ilmu itu adalah niat. Ahmad bin Ja'far bin Sal menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Akbar menceritakan kepada kami, Ali bin Hashra menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri meninggal secara tersembunyi. Dia menjadikan gamisnya sebagai ransel yang dipenuhi dengan kitab-kitab. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Akbar menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Said menceritakan kepada kami, Abu Usama menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan berkata, Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Isya As-Sarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Ashki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisir menceritakan kepada kami, Al-Ala bin Halid menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadits ini bukan termasuk bekal kematian. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Yahya Ad-Darir Al-Mukri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Abbas At-Tayalisi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu An-Nadr menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abu Usamah berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, mengkaji hadits tidak termasuk bekal kematian, akan tetapi ia hanyalah alasannya seseorang sibuk dengannya. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Salamah bin Mahmud Al-Asqalani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Haf menceritakan kepada kami, Yahya bin Salam menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan berkata kepada kami, seandainya setan tidak mempunyai jatah, niscaya kalian tidak akan mengeruminya.
Maksudnya adalah ilmu. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Mahul al-Bairuti menceritakan kepada kami, Ahmad bin al-Faraj menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Abdurrahman, dari Sufyan ats-Tsauri. Dia berkata, perbanyaklah mengkaji hadits, karena sesungguhnya itu adalah senjata. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Awwab menceritakan kepada kami di Mesir, Ibrahim bin Abu Daud menceritakan kepada kami, Said bin Asad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Hamon bin Dalil, dia berkata, kami tidak pernah mendatangi Sufyan, kecuali dengan pakaian usang kami. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Barakah menceritakan kepada kami, Yusuf bin Said bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Qobisyah berkata, aku tidak pernah melihat orang-orang kaya yang lebih hina daripada mereka yang berada di majelis Sufyan ats-Tsauri. Dan tidak pula orang-orang fakir yang lebih mulia daripada mereka yang berada di majelis Sufyan ats-Tsauri. Muhammad bin Al-Hasan bin Qutaibah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zaid al-Hazzaz menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zaid bin Al-Warqa berkata, Sufyan ats-Tsauri berkata kepada para pakar hadits, majulah kalian, wahai sekalian orang-orang lemah. Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair ar-Ramli menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Hatta bin Ayyub berkata, Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, majulah kalian, wahai sekalian orang-orang lemah. Ahmad bin Ubaidullah bin Mahmud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Arubah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Ibrahim bin Said al-Jauhari menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Zaid bin al-Hubab berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri ketika seorang syekh menanyakan tentang suatu hadits dan dia tidak menjawabnya. Lalu orang tua itu menangis, maka Sufyan berdiri menghampirinya, lalu berkata, wahai Tuan, engkau menginginkan apa yang aku ambil selama 40 tahun untuk engkau ambil dalam sehari. Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Halaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri di Makkah, saat itu sudah banyak orang mengerumuninya. Aku mendengarnya berkata, umat telah hilang ketika akan dibutuhkan. Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ayyub al-Wasiti menceritakan kepada kami, Ja'far bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Mansur berkata, Sufyan ats-Tsauri berkata kepadaku, apa yang akan engkau perbuat dengan ilmu ketika engkau mencapai puncak? Engkau berharap bisa keluar darinya. Sebagaimana ketika engkau memasukinya. Abu Al-Husain Muhammad bin Zaid al-Jurjani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Haidarah bin Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata, apabila Sufyan ats-Tsauri berjumpa dengan orang tua, maka dia akan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mendengar sedikit ilmu? Jika dia mengatakannya tidak, maka dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberimu kebaikan dari Islam. Muhammad bin Umar bin Sal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bisir bin Syali menceritakan kepada kami, Zaid bin Ahram menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Daud berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, selayaknya seseorang memaksa anaknya untuk menuntut hadits, karena dia akan dimintai pertanggungan jawaban. Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bisir menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, sesungguhnya hadits ini adalah lambang kemuliaan, barang siapa menginginkan dunia dengannya, maka dia akan mendapatkan dunia, dan barang siapa menginginkan akhirat dengannya, maka dia akan mendapatkan akhirat. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, Ali bin Said menceritakan kepada kami, Zaid bin Ahram menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi manusia daripada hadits. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Arubah al-Harrani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku khawatirkan bisa memasukkan aku ke neraka kecuali hadits.
Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Bakar bin Muhammad bin Zaid Asy-Syufi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Said menceritakan kepada kami. Abu Taubah menceritakan kepada kami, dari Khalid Al-Ahmar, dia berkata, Sufyan berkata, sungguh aku ingin ketika aku membaca Al-Quran, aku fokus padanya dan tidak memikirkan yang lainnya. Ibrahim bin Ahmad Al-Buzuri Al-Mukri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Mahwaih An-Nashibi menceritakannya kepada kami. Said bin As-Sindi Al-Harrani menceritakan kepada kami, Yakub bin Ka'ab menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan berkata, seandainya para pakar hadits tidak datang kepadaku, niscaya aku akan mendatangi mereka ke rumah-rumah mereka. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al-Haitsam bin Halaf menceritakan kepada kami, Al-Qadi Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali bin Al-Jarud menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Harun bin Isyab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan berkata, seandainya aku tahu bahwa ada orang yang ingin menuntut hadits dengan sungguh-sungguh, niscaya aku akan mendatangi rumahnya, hingga aku menceritakan hadits kepadanya. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isyab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zaid bin Al-Hubab berkata, aku mendengar Sufyan lebih dari sekali mengatakan seperti itu. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ja'far Al-Asy'ari menceritakan kepada kami, Musa bin Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpi. Lalu aku bertanya, manakah yang engkau dapati lebih utama? Dia menjawab, hadits. Ali bin Said Al-Maushili dan Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Ja'far Al-Firyabi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abu Al-Hawari menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada suatu amalan pun yang lebih utama daripada menuntut hadits jika niatnya benar dalam hal itu. Ahmad berkata, aku bertanya kepada Al-Firyabi, niat bagaimanakah itu? Dia menjawab, dengannya engkau menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat. Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Umair menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Katsir menceritakan kepada kami. Dari Sulaiman bin Hayyan, dia berkata, kami masih belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, walaupun kami telah mendengar dari orang yang mendengar darinya, karena kami hanya menginginkan penafsiran hadits darinya. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus bin Kamil menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Hajjaj bin Yusuf As-Syain Sinyur menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abdur Razzaq berkata, aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang sesuatu di musim haji, maka dia berkata, tidak mungkin engkau termasuk penyandang senjata. Aku kira maksudnya adalah sanad. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami. Muhammad bin Abdullah Al-Hadromi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Usama menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, menurut kami ilmu adalah kemurahan dari orang yang sikoh. Sedangkan bersikap kasar, maka setiap orang bisa. Ahmad bin Isyab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami. Dia berkata, Abu Isa Al-Hawari berkata, ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke Ar-Ramlah atau Baitul Maqdis, Ibrahim bin Adham mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan pesan. Datanglah kemari, sampaikanlah hadits kepada kami. Lalu ada yang berkata kepadanya, Ibrahim bin Adham, wahai Abu Ishaq, engkau mengutus utusan kepadanya untuk melakukan hal ini? Dia berkata, sebenarnya aku hanya menginginkan kerendahan hatinya. Lantas dia pun datang, lalu menyampaikan hadits kepada mereka. Ibrahim bin Isyab menceritakan kepada kami, Al-Husain bin Ali menceritakan kepada kami, Muhadir menceritakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, sungguh 2 rakaat yang aku lakukan lebih aku harapkan
pahalanya daripada hadits. Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Isa bin Muhammad, dan dia pernah juga mengatakan, Abdussalam bin Muhammad menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Yusuf bin Asbat berkata, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpi. Lalu aku tanyakan kepadanya, amal apa yang engkau dapati paling utama? Dia menjawab, Al-Quran. Lalu aku berkata, bukan, hadits? Maka dia pun memalingkan wajahnya dan menggelengkan lehernya. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muadz bin Al-Mutsena menceritakan kepada kami. Muadz bin Asad menceritakan kepada kami, Al-Fadl bin Musa Asy-Syaibani menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, pelajarilah atsar-atsar ini, lalu barang siapa berkata dengan pendapatnya, maka katakanlah, pendapatku seperti pendapatmu. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rismah berkata, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al-Mubarak. Dari Sufyan, dia berkata, sesungguhnya ilmu, bisa diperoleh, dengan atsar. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim Ar-Rumi menceritakan kepada kami. Ali bin Sabit Al-Jazari menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku menuntut ilmu ketika aku belum memiliki niat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahiku niat. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al-Akbar menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah bin Abu As-Safar menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Salim Al-Kazzaz berkata, aku mendengar Yahya bin Yaman berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak menceritakan satu hadits dari setiap 10 hadits. Kami telah mencatat darinya sebanyak 20.000 hadits, dan Al-Ashja'i mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mencatat darinya sebanyak 30.000 hadits. Haf bin Giyad berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika engkau melihat seseorang mengamalkan suatu amalan yang masih diperdebatkan, sementara engkau berpendapat dengan yang lainnya, maka janganlah engkau melarangnya. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidaklah telingaku mendengarkan sesuatu, kecuali aku menghafalnya, sampai-sampai aku berjumpa dengan demikian, suatu kalimat yang dikatakannya. Maka aku menutup telingaku karena khawatir aku menghafal apa yang dikatakannya. Ahmad bin Ali Al-Akbar menceritakan kepada kami, Abu Hisham Ar-Rifai menceritakan kepada kami, dengan redaksi yang sama, dan dia berkata, aku pernah melewati penenun bernyanyi, maka aku pun menutup telingaku. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Sahal bin Askar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak pernah menitipkan sesuatu pada hatiku ini, lalu ia mengkhianatiku. Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada seorang lelaki dari bangsa Arab, tuntutlah ilmu. Celaka kalian, karena sesungguhnya aku takut ilmu akan keluar dari kalian, lalu berada pada selain kalian. Tuntutlah ilmu, celaka kalian, karena sesungguhnya itu adalah kemuliaan di dunia dan akhirat. Abdurrahman Abu Muslim Al-Mustamli menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dia berkata, lalu jika kalian telah mengetahuinya, maka pertahankanlah. Janganlah kalian campuri dengan tawa, dan jangan pula dengan main-main, sehingga ia pun akan lemparkan oleh setiap hati. Muhammad bin Muslim bin Waroh menceritakan kepadaku, Ali bin Ghana menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, Sufyan berkata, perumpamaan orang alim adalah seperti tabib, dia tidak akan menempatkan obat, kecuali pada bagian penyakit. Ahmad bin Said Ad-Darimi berkata, aku mendengar Abu Hashim An-Nabil berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa Ayyub selain hadits. Abu Hashim juga berkata, aku tidak mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa Sufyan selain hadits. Muhammad bin Sahal bin Askar berkata, aku mendengar Al-Firyabi berkata, aku mendengar Sufyan berkata, aku heran kepada para pakar hadits yang diberi biaya.
Karena petaka menyerang mereka lebih cepat, dan lisan manusia menggunjing kepada mereka lebih cepat. Muhammad bin Rafi Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, sekarang kami tidak menganggap menuntut ilmu merupakan keutamaan, karena segala sesuatu itu berkurang, sementara ia semakin bertambah. Sungguh aku ingin selamat dari ilmuku secara menyeluruh, tidak menguntungkanku dan tidak merugikanku. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Hunaisi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, seandainya engkau menyebarkan ilmu yang ada padamu, maka aku mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dengannya kepada sebagian hambanya dan engkau mendapatkan pahala atas hal itu. Sufyan berkata, demi Allah, seandainya aku mengetahui orang yang menuntut ilmu ini, dengannya dia tidak menginginkan, kecuali apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku sendiri yang mendatanginya di rumahnya. Lalu aku menceritakan kepadanya apa yang ada padaku, karena aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya manfaat dengan itu. Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku khawatir menuntut hadits tidak termasuk amal kebajikan, karena aku melihat segala sesuatu dari amal-amal kebajikan dalam keadaan kurang, sedangkan dalam hal ini terus bertambah. Ahmad bin Hashim menceritakan kepada kami, Damrah bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dia berkata, terkadang Sufyan menyampaikan hadits di Askalan, dia memulainya dengan mengatakan, mata air terpancar, mata air terpancar. Dia mengherankan dirinya, dan terkadang dia menyampaikan hadits kepada seseorang, lalu dia berkata kepadanya, ini lebih baik bagimu daripada engkau menguasai Askalan dan Sur. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, dia berkata, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri mendiktekan sesuatu kepada seorang lelaki. Lalu dia berkata, ini lebih baik bagimu daripada engkau menguasai Ar-Ray. Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di Syana Yaman mendiktekan kepada seorang anak kecil dan meminta didiktekan untuknya. Yusuf bin Yakub As-Sadusi menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Ahmad bin Yunus berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, menuntut ilmu itu bukanlah fulan dari fulan, tetapi menuntut ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, ada yang mengatakan, janganlah engkau ambisius terhadap dunia, karena kau akan menjadi penjaganya. Abdur Razzaq berkata, seorang sahabat kami berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abu Abdullah, ceritakanlah kepada kami sebagaimana yang engkau dengar. Dia berkata, tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan untuk itu. Ia tidak lain hanyalah bisa membebani. Al-Ashja'i menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, sesungguhnya aku menduga, bahwa jika ada seseorang yang hendak berdusta, maka hal itu bisa diketahui dari wajahnya. Zaid bin Abu Az-Zarqa menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri pernah pergi, sementara kami di pintunya menantikan untuk menyalin naskah, lalu dia berkata, wahai sekalian pemuda, bersegeralah kepada keberkahan ilmu ini, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui bahwa bisa saja kalian tidak akan sampai kepada apa yang kalian angankan darinya agar sebagian kalian memberi manfaat kepada sebagian lainnya. Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika aku hendak menuntut ilmu, aku berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku harus mempunyai penghidupan, sementara aku melihat ilmu diajarkan. Lalu aku bergumam, aku akan memfokuskan diri untuk menuntutnya. Dia juga berkata, aku memohon kepada Rabbku kecukupan dan kesibukan untuk menuntut ilmu, maka aku tidak melihat, kecuali apa yang aku sukai hingga hariku ini. Abu Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mencari perkara ini untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang aku lihat. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, kami pernah di hadapan Sufyan Ats-Tsauri, lalu seakan dia tengah diberdirikan untuk dihisab, sehingga kami tidak berani berbicara kepadanya. Lalu kami menyebutkan sebuah hadits. Maka hilangkan kehusyuan itu, karena ia hanya berupa hadat sana. Hamad bin Zaid memandangi Sufyan Ats-Tsauri yang telah ditutupi dengan kain di atas tempat tidur. Lalu dia berkata,
"Wahai Sufyan, kini aku tidak iri kepadamu karena banyaknya hadits, tapi aku iri kepadamu karena amal syoli yang engkau persembahkan." Yahya bin Sa'id berkata, "Aku melihat Ats-Tsauri di dalam mimpi, lalu aku melihat ke dadanya. Ternyata di dadanya itu ada 2 tempat yang bertuliskan maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara kamu dari mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Jarir bin Hazim dan Hamad bin Zaid datang kepada kami keesokan harinya, setelah kami menguburkan Sufyan Ats-Tsauri, lalu keduanya berkata, "Pergilah bersama kami." Maka aku pun pergi bersama mereka, lalu ketika kami sedang berjalan, Jarir bin Hazim bersenandung, "Siapa menangisi yang hidup karena suatu kedudukan, esoknya dia akan menangisi Sufyan Ats-Tsauri." Aku diam saja karena aku mengira bahwa dia hendak mengucapkan bait syair lainnya. Namun ternyata dia diam, lalu Abdullah bin Esyabah bersenandung, "Aku menangisinya dan kini dia sudah pergi beserta kemuliaannya dan keutamaannya mekar, bagaikan dahan yang segar." Halaf bin Tamim menceritakan kepada kami, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri pernah menyenandungkan bait-bait syair berikut ini. Sesungguhnya kehidupan itu dibungkus dengan kekeruhan, yang bisa membersihkannya adalah mengingat kematian dan kuburan yang mengerikan. Dunia yang diperebutkan oleh para hamba adalah hina, yang serupa dengan hal terburuk dari minuman Hansal. Sementara tanam-tanaman masa senantiasa mengajarkannya, namun dia tetap lapar, seperti terkena jandal atau jenis batu." Muhammad bin Hamzah, dia berkata, "Sufyan menyenandungkan bait-bait syair ini." Lalu dia menyebutkan redaksi yang sama. Muhammad bin Bisir, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri bersenandung, bila engkau tidak berangkat dengan membawa bekal takwa, dan setelah kematian engkau berjumpa dengan orang yang telah berbekal, maka kau akan menyesal karena tidak menjadi seperti dia, dan engkau tidak mengincar sebagaimana dia mengincar." Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan bersenandung, seorang pemuda akan merasa bahagia dengan ketakwaan yang dipersembahkannya, kala dia mengetahui penyakit yang dapat membunuhnya." Abdurrahman bin Hani menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa dia pernah bersenandung, "Akan cukup bagimu apa yang ada di balik pintu yang ditutup. Garam dan tepung yang terpaksa diberikan oleh orang-orang. Kau minum dari air sungai Eufrat dan makan, menyaingi para pemilik bubur sarit yang lembut. Kau menangis ketika mereka tidak menangis, seakan-akan kau mendapatkan berbagai macam pecahan roti." Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri merasakan lapar yang sangat, selama 3 hari dia tidak memakan sesuatu. Lalu dia melewati sebuah pemukiman, di sana sedang ada perayaan pernikahan, maka nafsunya mendorongnya untuk masuk, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya, sehingga dia pun berlalu menuju rumah anak perempuannya, lalu anaknya membawakan pecahan roti, lantas dia memakannya, kemudian minum air, lalu dia menangis sambil bersenandung, 'Akan cukup bagimu apa yang ada di balik pintu yang ditutup, garam dan tepung yang terpaksa diberikan oleh orang-orang. Kau minum dari air sungai Eufrat dan makan, menyaingi para pemilik bubur sarit yang lembut. Kau menangis ketika mereka tidak menangis, seakan-akan kau mendapatkan berbagai macam pecahan roti." Muhammad bin Syadakoh bin Abu Az-Zaidah At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri bersenandung, jika kau mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merasa cukuplah dengannya, karena di sisinya keutamaan yang besar lagi menggembirakan. Siapa yang dapat tabah menderita kemiskinan, maka simpanannya berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar." Muzahim bin Zufar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri menyenandungkan bait-bait syair ini dari ungkapan Ibnu Hidhan. Aku lihat orang-orang yang sengsara tidak merasa bosan akan itu, kendatipun mereka tidak berpakaian dan kelaparan. Tampak olehku, bahwa walaupun itu sedikit, namun seakan-akan itu adalah awan musim panas dari sedikit yang terurai." Salim Al-Hawas menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ada seorang lelaki yang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdullah, engkau ini sungguh mengherankan.' Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, apa yang tampak olehmu dariku hingga engkau merasa heran?' Dia berkata, 'Berpindah-pindahnya engkau dari satu negeri ke negeri lainnya. Sesungguhnya manusia itu mempunyai tempat tinggal, dan hewan buas pun mempunyai tempat tinggal. Tapi mengapa engkau tidak mempunyai tempat tinggal yang engkau berlindung padanya?' Sufyan bertanya kepadanya, 'Orang seperti apakah Al-Mughirah bin Miqran surat Al-Madabi itu?' Dia menjawab, 'Orang syolih, insya Allah.' Sufyan bertanya lagi, 'Orang seperti apa Ibrahim An-Nahai itu?' Dia menjawab,
Wah, wah. Sufyan bertanya lagi, orang seperti apa Alqamah itu? Dia berkata, jangan kau tanyakan lagi. Sufyan bertanya, orang seperti apa Abdullah bin Mas'ud itu? Dia menjawab, sikoh lagi jujur. Sufyan berkata, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, cahaya menerobos kepada para ahli surga di kubah-kubah mereka, yang mana cahayanya hampir menyambar penglihatan orang-orang itu. Ternyata itu adalah cahaya gigi bidadari yang tertawa di hadapan suaminya. Maka aku tidak dapat meninggalkan kebaikan ini karena perkataanmu selamanya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri menyenandungkan syair. Tidak ada yang membahayakan bagi yang surga Firdaus tempat tinggalnya, apapun yang dirasakannya dari kesengsaraan dan kemiskinan. Kau melihatnya berjalan dengan sedih, takut dan malu menuju masjid-masjid, berjalan di antara kain-kain usang. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, dia bersenandung, wahai jiwa, kau tidak akan dapat bersabar terhadap neraka, telah tiba saatnya engkau datang setelah bepergian. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Halbas bin Muhammad Al-Kilabi secara marfu, tanpa menyebutkan bait-bait syairnya dan kisahnya. Halbas bin Muhammad Al-Kalbi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebuah cahaya terpancar di surga, maka mereka pun mengangkat kepala mereka, ternyata cahaya itu dari gigi bidadari yang tertawa di hadapan suaminya. Muhammad bin Ghalib mengatakan, dengan redaksi, seberkas sinar berkilau di surga, maka mereka, penduduk surga, berkata, bidadari sedang tertawa di hadapan suaminya. Asari bersenandung saat dimintakan membacakan syair oleh Sufyan bin Uyainah. Dunia membuat mereka lapar, maka mereka pun lapar dan terus berlanjut, begitu juga yang bertakwa, terkekang dari penghidupan. Saudara Tohi yaitu, Daud dan Mis'ar adalah bagian dari mereka, dan bagian dari mereka juga adalah Huhaib, dan yang asing adalah Ibnu Adham. Cukuplah bagimu dari mereka dengan Al-Fudail dan anaknya, serta Yusuf bila tidak menolak untuk menerima. Ada keteladanan pada Ibnu Said pada kebajikan dan akal. Dia meraih warisan Al-Faruq dalam kejujuran dan keberanian. Mereka itu para sahabatku dan orang-orang yang aku cintai, maka limpahkanlah sholawat dan kepada mereka, wahai Zat yang memiliki keagungan. Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i berkata, aku mendengar Asari bin Hayyan yang mana Sufyan Ats-Tsauri takjub terhadapnya mengucapkan bait-bait syair ini dan menambahinya. Jarangnya mendapat bagian tidak membahayakan yang bertakwa, dan yang bertakwa itu tetap kuat dan mulia. Ketakwaan tetap melebihi kekayaan karena ketakwaan melahirkan senyuman dari kekuatan. Giyats bin Waqid dari penduduk Istah menceritakan kepada kami, dia berkata, pada suatu malam Sufyan tawaf dan dia membanyakan tawafnya, kemudian sholat dan memanjangkan sholat, kemudian berbaring, lalu aku berkata, ini pembaringannya hingga pagi. Namun tidak berapa lama dia terjaga dari tidurnya, kemudian bertolak ke arah gunung tempatnya bernaung, lalu ibu jari kakinya tersandung batu hingga berdarah, maka dia pun berbaring, kemudian berkata, kasihan ia, betapa banyak kotorannya, sehingga membuat heran bagi yang mencintainya. Giyats bin Daud dari penduduk Istah, dari kalangan sahabat Sufyan Ats-Tsauri berkata, ada seorang lelaki yang menyenandung syair kesedihan terhadap Sufyan Ats-Tsauri setelah dia meninggal. Dia mengatakan, sungguh Sufyan telah meninggal dalam keadaan terpuji lagi baik atas setiap terhimpun berbagai keinginan. Kalian menjadi tebusan bagi orang yang memelihara agamanya, dan naungannya hingga dia dilingkupi tempat berbaring. Zakaria bin Adi berkata, Sufyan Ats-Tsauri bersenandung, aku lihat orang-orang tanpa agama telah merasa puas, padahal mereka tidak rela dengan kehadiran dalam kehidupan mereka. Maka merasa cukuplah dengan agama sehingga tidak memerlukan dunia para raja. Sebagaimana para raja tidak memerlukan agama karena merasa cukup dengan dunia mereka. Muhammad bin Ishaq al-Bahili, dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri bersenandung, aku telah menemukan, maka janganlah kalian menduga selain itu, bahwa peribadatan adalah untuk dirham ini. Abu Bahr, temannya Yahya bin Adam menceritakan kepadaku, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri bersenandung, ujilah orang-orang bila engkau ingin bersaudara dengan mereka. Tandailah perkara-perkara mereka dan cermatilah. Bila engkau menemukan saudara yang amanat dan takwa, maka teguhkanlah dia dengan senang hati.
Tinggalkanlah kepura-puraan khusus dan kepura-puraan hina untuk meraih kedekatan dengan seseorang yang bila engkau mendekatinya dia malah menjauh. Said bin Abu Said menceritakan kepada kami, dari Haf bin Amr yaitu anak saudaranya Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri mengirim surat kepada Abbas bin Abbas, Amma Badu. Sesungguhnya engkau berada di suatu zaman yang mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mengalaminya. Mereka itu memiliki ilmu yang tidak ada pada kita, dan mereka mempunyai senioritas yang tidak kita miliki. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita mengalaminya dengan sedikit ilmu, sedikit kesabaran dan sedikit pendukung atas kebaikan, sementara kerusakan dari manusia dan dunia merebak? Maka hendaklah engkau kembali kepada perkara yang pertama dan berpegang teguh dengannya. Dan hendaklah engkau bermalasan karena ini adalah zaman kemalasan. Hendaklah engkau mengucilkan diri dan menyedikitkan berbaur dengan manusia. Karena manusia itu bila saling berjumpa, mereka saling mengambil manfaat satu sama lain. Adapun sekarang, hal itu telah sirna, dan keselamatan menurut kami adalah dengan meninggalkan mereka. Hendaknya engkau menjauhi para pemimpin, jangan mendekati mereka dan janganlah berkongsi dengan mereka dalam suatu hal apapun. Hendaknya engkau tidak terpedaya, sehingga dikatakan kepadamu, berilah pembelaan, lalu engkau membebaskan dari yang dizolimi, atau mengembalikan suatu kezoliman, karena sesungguhnya itu adalah tipu daya iblis. Itu hanya dijadikan tangga oleh para qori yang lalim. Ada yang mengatakan, jauhilah fitnah ahli ibadah yang jahil, dan orang alim yang lalim, karena fitnahnya adalah fitnah bagi setiap yang terfitnah. Apapun yang engkau temukan dari masalah dan fatwa-fatwa, maka ambillah manfaat dari itu dan janganlah engkau bersaing dengan mereka dalam hal itu. Janganlah engkau menjadi seperti orang yang menyukai perkataannya diamalkan, dan perkataan disebarkan atau didengarkan. Lalu ketika hal itu ditinggalkan darinya barulah diketahui yang sebenarnya. Janganlah engkau mencintai kepemimpinan, karena apabila seseorang lebih mencintai kepemimpinan daripada emas dan perak, maka itu adalah pintu tertutup yang tidak dapat dilihat, kecuali oleh yang cerdas dari kalangan ulama yang piawai. Maka carilah jati dirimu dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya telah dekat perkara kepada manusia, di mana seseorang menginginkan kematian. Daud bin Yaman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Al-Mahdi, berapa banyak engkau nafkahkan untuk hajimu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Dia berkata, akan tetapi Umar bin Khattab tahu, dia menafkahkan 16 dinar. Lalu dia menganggapnya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sumber, Kitab Hiyatul Aulia, Al-Imam Abu Nuaim Al-Ashbihani rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.